Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ayo belajar. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan pembagian secara adil. Soal nomor 1. Kita ingin membagi 48 permen karamel sama rata terhadap 9 anak. Berapa permen yang akan diterima setiap anak dan berapa sisanya? Kita tulis dulu kalimat matematikanya. Jumlah permen sebanyak 48 dan jumlah anak atau jumlah orang sebanyak 9. 48 dibagi 9. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar ilustrasi dari 48 permen karamel. Lalu kita siapkan 9 anak dengan ilustrasi berbentuk persegi panjang. Lalu kita mulai. Ke 48 permen karamel ini dibagikan secara adil ke 9 anak tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Pada hitungan ke-45, tiap-tiap anak mendapatkan 5 permen karamel. Dan ternyata masih ada sisa 3. Maka yang 3 kita simpan dalam tempat yang lain. Jadi hasil bagi 48 dengan 9 sama dengan 5 sisa 3. Pembahasan selanjutnya, pembagian bersusun. Cara menghitung 48 dibagi 9 dengan bersusun. Aturlah pembagian seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Kita siapkan dulu porogapitnya. 48 sebagai bilangan yang dibagi kita simpan di dalam porogapit. Dan 9 sebagai bilangan pembagi disimpan di luar porogapit. Langkah pertama, kita perhatikan tabel perkalian 9. Kenapa? Ingat bahwa pembagian kebalikan dari perkalian. Kita cari, ada nggak perkalian 9 yang hasilnya 48? Tidak ada. Dikarenakan tidak ada, maka kita harus mencari perkalian 9 yang hasilnya mendekati 48 dan tidak boleh lebih dari 48. Perkalian 9 yang hasilnya mendekati 48 adalah 5 kali 9, yaitu 45. Langkah kedua, bagi 48 dengan 9. 48 bagi 9 sama dengan 5. Langkah ketiga, simpan 5 di atas porogapit sejajar angka 8. Langkah keempat, kalikan 5 dengan 9. 5 kali 9, 45. Simpan 45 di dalam porogapit sejajar angka 48.
Langkah kelima, kurangkan 48 dengan 45. 48 dikurang 45 hasilnya 3. Lalu simpan 3 di dalam Porogapit sejajar angka 48. Ingat langkah-langkah pembagian bersusun. Bagi 48 dengan 9, lalu kalikan 5 dengan 9, lalu kurangkan 48 dengan 45, lalu konfirmasi apakah hasil pengurangan lebih kecil daripada bilangan pembagi. Kita lihat 3 ternyata lebih kecil daripada 9. Stop. Jadi hasil bagi 48 dengan 9 adalah 5 sisa 3. Ingat, hasil bagi bukan merupakan sebuah jawaban. Maka untuk cara mengeceknya, jawaban dari operasi hitung pembagian adalah bilangan yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Sehingga untuk mengeceknya dapat kita tulis seperti ini. 48 sama dengan kurung buka 9 kali 5 kurung tutup tambah 3. 9 kali 5 hasilnya 45. 45 tambah 3 hasilnya 48. Ternyata jawabannya benar. Pembahasan selanjutnya nomor 2. Kita ingin membagi 48 permen sama rata kepada 8 anak. Berapa banyak permen yang akan diterima setiap anak? Ayo pikirkan bagaimana cara menghitungnya dengan cara bersusun. Soal seperti 48 dibagi 8 bisa dihitung dengan cara bersusun. Kita tulis dulu Porogapitnya. 48 sebagai bilangan yang dibagi kita simpan di dalam Porogapit. Dan 8 sebagai bilangan pembagi kita simpan di luar Porogapit. Langkah pertama, kita lihat perkalian 8. Ada nggak perkalian 8 yang hasilnya 48? Ada, yaitu 6 kali 8. Langkah kedua, kita bagi 48 dengan 8. 48 dibagi 8 hasilnya 6. 6 kita tulis di atas Porogapit sejajar angka 8. Langkah selanjutnya 6 kali 8. 6 kali 8 hasilnya 48. Lalu bilangan yang dibagi kita kurangkan dengan 48. 48 dikurang 48 hasilnya 0. Kita konfirmasi hasil pengurangan 0 lebih kecil daripada 8. Stop. Ingat langkah-langkah pembagian bersusun. Bagi 48 dengan 8, lalu kalikan 6 dengan 8, lalu kurangkan 48 dengan 48, lalu konfirmasi hasil pengurangan harus lebih kecil dari bilangan pembagi. Jadi hasil bagi 48 dengan 8 adalah 6. Jawaban untuk pembagian dengan sisa terdiri dari hasil bagi dan sisa pembagian. Kita perhatikan pada gambar, ini ada dua operasi hitung pembagian. Yang pertama, 48 dibagi 8 sama dengan 6. Yang kedua, 48 dibagi 9 sama dengan 5 sisa 3. 48 sebagai bilangan yang dibagi, 8 sebagai pembagi, dan 6 sebagai hasil bagi. Untuk yang soal nomor 2, 48 sebagai bilangan yang dibagi, 9 sebagai bilangan pembagi, dan 5 sebagai hasil bagi, dan sisa 3 sebagai sisa. Untuk soal yang nomor 1 adalah pembagian tanpa sisa. Sedangkan soal nomor 2 adalah pembagian dengan sisa.
Nomor 3, ayo cek jawaban soal pembagian berikut. Soal nomor 1, 48 dibagi 8 sama dengan 6. Apakah benar? Kita cek. Caranya, 8 sebagai bilangan pembagi kita kalikan dengan hasil bagi. 8 kali 6 hasilnya 48. Ternyata jawabannya benar. Soal nomor 2, 48 dibagi 9 sama dengan 5 sisa 3. Apakah benar? Kita cek jawabannya dengan cara 9 kali 5 ditambah 3. 9 kali 5 hasilnya 45. Ditambah 3 hasilnya 48. Ternyata jawabannya benar. Kita masuk pada latihan halaman 46. Kerjakan soal berikut dengan bersusun dan periksa jawabannya. Kita coba menyelesaikan soal nomor 3. 32 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Kita siapkan dulu porogapitnya. 32 sebagai bilangan yang dibagi kita simpan di dalam porogapit. Dan 5 sebagai bilangan pembagi kita simpan di luar porogapit. Lalu langkah pertama kita perhatikan pada tabel perkalian 5. Ada nggak perkalian 5 yang hasilnya 32? Tidak ada. Lalu kita ambil hasil perkalian 5 yang mendekati 32. Yang mendekati adalah 6 kali 5, hasilnya 30. Sehingga 32 dibagi 5 hasilnya adalah 6. 6 kita tulis di atas porogapit sejajar dengan angka 2. Lalu 6 kali 5 hasilnya 30. Kita tulis 30 di dalam porogapit sejajar dengan 32. Lalu 32 kita kurangkan dengan 30. 32 dikurang 30 hasilnya 2. Kita konfirmasi. Apakah 2 lebih kecil daripada bilangan pembagi? Ya. Ingat cara pembagian bersusun. Bagi 32 dengan 5, lalu kalikan 6 dengan 5, lalu kurangkan 32 dengan 30, lalu konfirmasi apakah hasil pengurangan lebih kecil daripada bilangan pembagi. Jadi hasil bagi 32 dengan 5 adalah 6 sisa 2. Lalu kita cek, benar nggak? Cara pengecekannya, kita tulis kurung buka 5 kali 6 kurung tutup tambah 2. 5 kali 6 hasilnya 30. 30 ditambah 2 hasilnya 32. Ternyata jawabannya benar. Kita masuk pada soal nomor 8. 54 bagi 9. Kita siapkan dulu porogapitnya. 54 sebagai bilangan yang dibagi disimpan di dalam porogapit dan 9 sebagai bilangan pembagi disimpan di luar porogapit. Selanjutnya kita perhatikan pada tabel perkalian 9. Ada nggak perkalian 9 yang hasilnya 54? Ada, yaitu 6 kali 9. Maka langkah selanjutnya 54 dibagi 9 hasilnya 6. Kita tulis 6 di atas porogapit sejajar 54. Lalu 6 kali 9 hasilnya 54. 54 kita tulis di dalam porogapit sejajar 54. Lalu kita kurangkan 54 dikurang 54 hasilnya 0. Kita konfirmasi apakah hasil pengurangan lebih kecil daripada bilangan pembagi? Ya. Jadi hasil bagi 54 dengan 9 adalah 6. Kita cek jawabannya. Benar nggak 54 dibagi 9 sama dengan 6? Caranya kita kalikan bilangan pembagi dengan hasil bagi. 9 kali 6 adalah
54. Jadi jawabannya adalah benar. Demikian beberapa pembahasan tentang cara-cara pembagian bersusun. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.